Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan membahas ya, ini termasuk kelanjutan video yang kedua ya. Kemarin kan yang saya bahas itu padi galur serigandi jumbo ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran ini sebelah timurnya ya, teman-teman. Ini namanya galur MR337 ya, teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas ini mengenai kelebihan dan kekurangan ya, dan juga nanti gimana cara merawatnya ya supaya aman ya, terhindar dari berbagai penyakit ya teman-teman, seperti hama, jamur ya teman-teman, ataupun bakteri ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah kondisinya ya untuk padi MR337 ya. Dan salah satu kelemahannya seperti ini ya, terserang hawar daun ya. Dan untuk umur saat ini kurang lebihnya 65 hari setelah pindah tanam ya. Ini keadaan sekarang bunting tua ya teman-teman. Mungkin beberapa hari lagi akan keluar malai ya. Dan selain hawar daun, ini ada juga bakteri ya. Nah, seperti ini, bergaris-garis seperti ini ya teman-teman. Oke ya, untuk kondisi saat ini ya teman-teman, ini kan di musim tanam pertama ya, musim penghujan ya. Kondisi jamur maupun bakteri ini berkembang lebih cepat ya ketimbang di musim tanam kedua ya teman-teman. Jadi ini ya, munculnya penyakit ini ya teman-teman, hawar daun ataupun bakteri ya, ini awal mulanya kan saya uji coba ya teman-teman, yang saya bahas kemarin ya sebelumnya ya teman-teman, saya buat saya unggah ya. Insektisida sistemik ya, memiliki jangkauan sekitar 15 sampai 20 hari ya, namanya Minectoistra ya teman-teman. Jadi setengahnya saya teledor lah ini, jadi agak senggang sekitar 10 sampai 12 hari lah senggangnya. Jadi sebelumnya ya teman-teman, kan saya punya kerutinan ya, aplikasi ya pengendalian jamur maupun bakteri itu sekitar 5 sampai 6 hari ya teman-teman kerutinannya. Jadi sekarang ini ya nampak ya teman-teman kelemahannya untuk padi ini ya. Coba kita keliling ya seperti ini. Tapi untuk kondisi saat ini ya, ini sudah saya kendalikan ya teman-teman 5 hari yang lalu ya. Jadi sudah nggak seberapa sih nampaknya. Nah sekarang ini batas ya teman-teman, yang saya bahas kemarin ya, ini galur serigandi jumbo ya teman-teman. Kalau karakter batang ya teman-teman, ini sama-sama besar ya, sama-sama tinggi ya. Cuma perbedaannya di jumlah anakan ya. Dan kalau padi serigandi jumbo ini ya teman-teman, ini toleran terhadap serangan hama, jamur maupun bakteri ya teman-teman. Ini terlihat ya, nampaknya bersih. Ya ada wajar sih teman-teman, 1-2 ya muncul. Karena ya sempat kesenggangan ya, 10 sampai 12 hari nggak saya aplikasi ya. Jadi ya teman-teman, saran ya, apabila tanam ini ya, ini harus rutin 5-6 hari ya, apalagi kondisi saat ini ya, ini kan akan keluar malai ya teman-teman. Jadi jangan sampai kondisi padi ini terserang hawar daun ya ataupun bakteri ya. Jadi proses seperti ini kan mengganggu pengisian buah ya teman-teman, pengisian malai ya. Jadi proses fotosintesis gak maksimal ya teman-teman. Dan juga hawar daun ya, ini kalau kelamaan dibiarkan ya, ini untuk proses keluar malai akan terhambat ya teman-teman, akan terhenti ya. Ya, coba kita cek di bagian bawah ya teman-teman. Ini kalau karakter untuk MR337 ya teman-teman, ini sama persis seperti MR219 ya teman-teman. Modelnya menguncup ya, jadi nggak mekar ya. Jadi saran juga kalau aplikasi, kalau bisa lebih basah ya, jadi supaya lebih nembus ke bawah, supaya hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Ya kemungkinan besok lah saya aplikasi ya, ini pengendalian hama, jamur maupun bakteri ya teman-teman ya. Jadi ini coba saya bandingkan dengan satu keluarga ya, satu jenis ya, ini MR219 ya
teman-teman. Nah, berbeda jauh ya, teman-teman. Ini lebih tinggi, lebih besar batangnya ya, ketimbang 219 ya, teman-teman. Jadi ini ya kelebihannya ya, teman-teman, untuk MR337. Kalau karakter batang lebih besar, lebih tinggi. Kalau anakan ya, ini nggak beda jauh ya, teman-teman. Cuma kalau ketahanan ya, teman-teman, ini lebih tahan terhadap serangan jamur ya. Jadi seperti hawa daun ya, ini lebih tahan ketimbang untuk MR337 ya. Jadi ada plus minus ya, teman-teman, kedua ini. Oke ya, teman-teman. Jadi itulah kelemahannya ya dan kelebihannya untuk padi MR337 ya. Jadi kelemahannya ini seperti hawa daun ataupun bakteri ya, teman-teman. Jadi kalau kelebihannya batangnya besar ya, anakannya lumayan banyak ya, teman-teman. Juga ini terhindar dari serangan hama tikus ketimbang padi MR219 ya, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.